Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Elviana Syarifah. Saya dari 12 MIPA 2 nomor absen 29. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang pengertian revolusi hijau, pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia, program bimbingan massal, hasil revolusi hijau di Indonesia, dan dampak revolusi hijau di Indonesia. Pengertian revolusi hijau adalah upaya pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produk pangan. Gagasan revolusi hijau ini bermula dari hasil penelitian dan tulisan Thomas Robert Malthus. Menurut Thomas Robert Malthus, revolusi hijau terjadi karena semakin meningkatnya jumlah penduduk di dunia, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan jumlah produksi pangan. Yang kedua adalah pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia. Revolusi hijau di Indonesia dilaksanakan pada masa Orde Baru. Pada masa ini, pemerintah menerapkan program revolusi hijau dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian. Penerapan revolusi hijau di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Yang kedua, produktivitas pertanian yang masih rendah. Dan yang terakhir adalah produktivitas pertanian belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pokok. Pelaksanaan program ini dimasukkan pada program Pelita, yaitu pembangunan 5 tahun. Metode-metode yang digunakan adalah diversifikasi pertanian, yaitu usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian, guna menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Diversifikasi pertanian dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memperbanyak jenis kegiatan pertanian, dan yang kedua adalah memperbanyak jenis tanaman pada satu lahan. Metode berikutnya adalah intensifikasi pertanian. Metode berikut ini merupakan pengelolaan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. Intensifikasi pertanian dilakukan dengan program Panca Usaha Tani, yaitu penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk kimia, penggunaan pestisida, pemberantasan hama, dan peningkatan irigasi. Metode berikutnya adalah ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian. Perluasan lahan tersebut dapat dilakukan dengan membuka hutan, semak belukar, daerah di sekitar rawa-rawa, dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Metode yang berikutnya adalah mekanisme pertanian, yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern. Metode yang terakhir adalah rehabilitasi pertanian, yaitu usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian kritis yang membahayakan kondisi lingkungan sekitar. Rehabilitas ini bertujuan memperbaiki lahan pertanian yang semula tidak produktif menjadi produktif lagi, dan mengganti tanaman yang tidak produktif menjadi tanaman yang lebih produktif lagi. Pembahasan selanjutnya adalah program bimbingan massal. Pada awal Pelita 1, pemerintah telah menetapkan program bimbingan massal gotong royong. Program ini disebut juga Bimas Gotong Royong karena terjadi kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam pelaksanaannya. Melalui program Bimas ini, pemerintah menunjang kegairahan partisipasi para petani. Hal itu dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas dan kebutuhan petani sebagai produsen padi. Dan yang kedua, menambah pendapatan para petani dengan jalan menaikkan harga padi pada tingkat yang memadai. Setelah program ini dirasa cukup berhasil, dilaksanakan pula INMAS atau intensifikasi massal. Lahirnya program INMAS ini melalui program Bimas Gotong Royong ternyata menimbulkan harapan untuk memperbaiki keadaan pertanian serta menyediakan pangan yang situasinya masih belum memadai. Pembahasan selanjutnya mengenai hasil revolusi hijau di Indonesia. Pelaksanaan revolusi hijau pada masa Orde Baru membawa perubahan yang sangat signifikan bagi sektor pertanian di Indonesia, terutama pada bidang pertanian pangan. Pada bidang ini memiliki peran yang sangat strategis. Yang pertama adalah kontribusi terhadap pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku bagi sektor lain, penyedia bahan pangan bagi masyarakat, dan pasar bagi produk non-pertanian. Dengan adanya revolusi hijau ini, masyarakat juga mulai menanam berbagai jenis tanaman pangan pada suatu lahan. Selain diversifikasi pertanian, masyarakat juga diperkenalkan dengan jenis tanaman monokultural. Pada sektor kedua, yaitu perkebunan, sudah dikenal sejak
Penerapan tanam paksa pada tahun 1830 hingga 1870 oleh Van den Bosch. Jenis tanaman perkebunan yang menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia antara lain biji kopi, cengkeh, coklat, karet, kelapa sawit, teh, dan tebu. Kegiatan penanaman tanaman perkebunan tersebut dilakukan oleh perkebunan besar maupun perkebunan kecil atau perkebunan milik rakyat. Pemerintah mengupayakan kegiatan pasca panen berkaitan dengan pemasaran hasil perkebunan. Perusahaan perkebunan bekerja sama dengan broker-broker dari luar negeri untuk memasarkan hasil perkebunan ke berbagai negara di dunia. Setelah membahas tentang hasil revolusi hijau, kita akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari revolusi hijau. Yang pertama, dampak positifnya adalah meningkatnya produktivitas tanaman pangan. Yang kedua, kebutuhan primer masyarakat Indonesia bisa terpenuhi dan Indonesia bisa berhasil mencapai swasembada beras. Kemudian, kualitas tanaman pangan semakin meningkat. Selain dampak positif, revolusi hijau juga menghasilkan dampak yang negatif. Yang pertama adalah penggunaan pupuk buatan dan pestisida secara berlebihan akan mencemari lingkungan. Yang kedua, berkurangnya keanekaragaman genetik jenis tanaman tertentu yang disebabkan oleh penyeragaman jenis tanaman yang dikembangkan. Adanya mekanisme pertanian mengakibatkan cara bertani tradisional menjadi terpinggirkan dan tidak digunakan lagi atau hampir punah karena sudah digantikan oleh pertanian modern. Dan rasa kegotong royongan pun semakin menurun akibat hal itu. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang revolusi hijau. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.